Sasa, halo Sasa. Selamat sore. Sasa mana videonya? Atau Seva, mana Seva? Salam. Ayo Seva pimpin doa firman Tuhan yuk. Shalom, shalom. Suara saya terdengar ya? Sasa bisa dengar. Ayo Sasa pimpin firman Tuhan yuk. Ini doa firman Tuhan ya. Ini siapa ini ada Dersa? Dersa bisa dengar? Bisa Pak. Oh itu Seva sudah bisa. Yuk Seva berdoa firman Tuhan yuk. Ya Seva doa firman Tuhan kita mulai. Oke, semua pada bermasalah. Yuk kita berdoa firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu pada saat ini sehingga Roket bisa memulai ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon perkenanmu supaya jaringan lancar, semua bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Kasih setiamu ada bersama kami. Sucikan dan kuduskan kami. Sebab kalau kami kudus, maka firman yang kudus itu boleh masuk dalam hidup kami, tertanam, dan Tuhan biar bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu, anak-anak juga Tuhan persiapkan hatinya, supaya bisa menerima firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur, amin. Baik, kita mau belajar firman Tuhan ya. Sama-sama mengenai mutiara tak ternilai ya, perumpamaan tentang mutiara tidak ternilai. Perumpamaan ini ada di Matius 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, kita mau baca juga di King James Version karena di situ ada sedikit perbedaan ya. Di King James Version dikatakan, again the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, ya. Who when he had found one pearl, ketika ia menemukan satu mutiara, ini ada perbedaan dengan di atas ya. Kalau di atas tidak dikatakan satu mutiara, tapi sini dikatakan satu mutiara of great price, went and sold all that he had and bought it. Jadi ketika dia menemukan satu mutiara, jadi ada begitu banyak mutiara tetapi ada satu saja yang dalam pikiran dia itu sangat berharga, maka dia menukar semua yang dia miliki untuk membeli mutiara ya. Ini cerita mengenai kerajaan surga ya. Kemudian kita lihat ya bahwa cerita ini adalah cerita ketika seorang pedagang mutiara mencari mutiara yang indah ya. Kemudian kita tahu bahwa membedakan mutiara kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang membedakan mutiara yang asli alam atau tidak itu tidak mudah. Mungkin pada waktu itu belum ada mutiara palsu, mungkin mutiara semuanya asli. Kemudian pada saat ini mutiara itu bisa terbuat dari plastik, dari gula, dari hasil budidaya, dan
memang perlu keahlian tinggi untuk menilainya ya. Kalau dia orang biasa yang tidak pernah berhubungan dengan mutiara, tentu tidak mudah menilai keindahan mutiara itu ya. Dan pada waktu itu mutiara itu hanya hasil dari alam, dari Laut Merah, dari Teluk Persia, dan dari Samudra India ya. Dari semua mutiara yang ditemukan itu, dari semua kerang yang didapat, maksud saya, kerang yang didapat oleh seorang pedagang mutiara itu tidak semuanya berisi mutiara, ya, tidak semuanya berisi mutiara, dan tidak semua itu berisi mutiara yang indah ya. Kemudian tidak semua kerang hidup yang dibunuh itu didapati mutiara di dalamnya. Kemudian nilai mutiara itu ditentukan oleh apa? Warnanya, ukuran, bentuk, kemudian dia ada cacat apa tidak, atau kemulusannya yaitu mulus tanpa cacat, bulat, sempurna, dan besar ya. Kalau dia memenuhi syarat-syarat warna, ukuran, bentuk ya, dan tidak cacat ya, mulus tanpa cacat, maka dia dikatakan mutiara yang sempurna. Jadi kriteria dari mutiara yang indah itu adalah kesempurnaan di situ ya. Kita baca lagi yang bagian atas ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang ya, seorang pedagang dalam hal ini kita bisa artikan adalah seorang pengusaha ya, yang mencari mutiara yang indah itu. Lalu setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, dia jual lalu dia beli mutiara yang indah itu ya. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, selain kita lihat ya, kita lihat dari dari ayat firman Tuhan di King James Version, karena di King James Version itu kalau kita membandingkan terkadang ada perbedaan arti dan itu bisa memperkaya dari firman Tuhan yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah kita lihat firman yang paralel ya, atau yang sejajar dengan itu. Karena dari firman Tuhan yang paralel itu bisa saling memberikan pengertian yang lebih dalam sehingga kita bisa mengerti. Ayat tentang mutiara itu juga kita bisa dapatkan di Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya. Coba kalau kita baca ayat ini yang sejajar dengan ayat perumpamaan tentang mutiara tadi, perhatikan bahwa kata mutiara itu dipasang sejajar dengan kata kudus. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Kemudian jangan kamu melemparkan mutiaramu. Ya. Jadi barang yang kudus itu harus dikenali, sedangkan anjing dan babi dalam perumpamaan ini tidak dapat mengenali mutiara itu ya. Nah, di sini kita boleh mengerti bahwa kita kembali lagi di ayat yang atas. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, jadi bagaimana mengenali mutiara yang sangat berharga itu, maka dari ayat yang sejarah kita mengerti bahwa dia harus hidup di dalam kekudusan ya. Jikalau seseorang itu tidak hidup di dalam kekudusan, maka ia tidak akan menemukan mutiara itu ya. Dia akan menemukan mutiara itu. Baik. Lalu kita lihat ya, bahwa di situ dikatakan jangan memberikan mutiara itu kepada siapa? Melemparkan kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya ya. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing ya. Nah, anjing dan babi ini sebenarnya gambaran dari orang yang hidup tidak dalam kekudusan. Orang yang hidup tidak dalam kekudusan, ketika dia dikasihkan firman, dikasihkan mutiara itu, ya, dikasih mutiara itu, maka dia tidak akan menghargainya, sebab anjing dan babi itu tidak mengerti kalau mutiara itu barang berharga, tidak bisa mengenali.
kita tahu tadi secara harfiah ya, secara harfiah bahwa mengenali mutiara itu tidak mudah ya di zaman sekarang ini, apalagi sudah banyak teknologi yang bisa membuat mutiara dengan teknik budidaya dan sebagainya, maka seorang awam tidak mudah mengenali mutiara. Jadi kalau kita parkan dengan perumpamaan ini bahwa mengenali mutiara itu harus sejajar dengan mutiara itu, yaitu harus dengan kekudusan. Sedangkan anjing dan babi yang diibaratkan orang yang hidup tidak dalam kekudusan, dia tidak akan mengerti arti nilai dari mutiara itu ya. Kalau makanan boleh diberikan pada anjing dan babi, tetapi mutiara jangan. Nanti kita akan dikoyak. Artinya apa? Hal-hal duniawi itu yang dikenal oleh orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Tetapi orang yang hidup dalam kekudusan itu dia mengenal lebih dari hanya sekedar makanan dan minuman. Dia lebih senang untuk mendapatkan mutiara daripada mendapatkan makanan ya. Makanan itu gambaran hal-hal yang bersifat duniawi ya. Woi, mutiara itu barang yang kudus. Mutiara itu barang yang kudus sehingga harus dipahami dan dikenali nilainya dengan benar. Kalau orang tahu nilai mutiara itu, ini sesuatu yang kudus, maka dia akan terus menyimpan mutiara itu. Dia mencari mutiara dapat dia simpan. Bahkan dikatakan firman dia akan menukarkan semuanya demi mendapatkan mutiara yang berharga itu. Ya. Nah di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya. Ia tidak dapat memahaminya. Ya, ini katakan bahwa manusia duniawi itu tidak paham apa itu mutiara, apa itu yang berasal dari Roh Allah, tidak paham. Dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. Hanya orang-orang yang hidup secara rohani yang akan mengerti apa yang dikatakan itu ya. Kemudian kita melihat bahwa perumpamaan itu mengatakan mutiaramu, artinya itu adalah sesuatu yang dapat kita miliki. Yuk kita lihat lagi ya di depan ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu sebuah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu ya. Membeli mutiara itu. Kemudian kalau di Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, jangan kamu melemparkan mutiaramu ya. Mutiara kita, mutiara milik kita. Artinya itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki ya. Kemudian di Amsal 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ya, ini kita beralih ke Amsal, kita mau melihat perbandingan untuk kita kemudian mengetahui apa itu mutiara ya. Kemudian perhatikan bahwa hikmat dan kepandaian dibandingkan dengan permata dan itu nilainya lebih tinggi ya. Kalau di Amsal ini dia membandingkan antara sesuatu duniawi dan sesuatu yang rohani ya. Perkara-perkara rohani yang membuat kita lebih dekat pada Allah, itulah hikmat dan kepandaian yang dimaksudkan oleh Amsal. Dibandingkan dengan perkara-perkara duniawi, tentu perkara-perkara rohani itu lebih tinggi nilainya ya, lebih tinggi nilainya daripada perkara-perkara jasmani yang ada dalam dunia ya. Yuk kita lihat ya. Kemudian kita perhatikan di Ayub mana? Di Ayub ya. Ayub pasal 28 ayat 12 sampai 21 dikatakan, ayat 12 dikatakan, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak dapat diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang yang hidup. Ini mau dikatakan ya, di mana? Tadi kalau mutiara itu pedagang mencari. Ini sama dengan pertanyaan ini, di mana itu hikmat diperoleh? Di mana tempat akal budi?
jalan di sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang yang hidup. Itu tidak didapati di tempat orang dunia ini sekarang katanya ya. Di negeri orang yang hidup maksudnya di dunia tidak ditemukan. Kata samudra raya tidak terdapat di dalamku, dan kata laut ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Nah, ini baru kita melihat perbandingannya ya. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Mutiara yang dimaksudkan di Ayub ini adalah mutiara secara apa? Jasmani. Sekarang hikmat itu adalah hal yang rohani ya. Permata krisoplas Ethiopia tidak dapat mengambilnya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni ya. Hikmat itu dari mana datangnya atau akal budi? Di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi dari burung di udara ya. Oke, kita lihat. Apa sih mutiara itu sebenarnya ya? Tadi dikatakan di mana diperoleh hikmat, di mana hikmat dapat diperoleh. Perhatikan sekali lagi, orang yang sedang mencari hikmat itu sama seperti orang yang sedang mencari mutiara yang indah. Ingat perumpamaan tadi, pedagang mencari mutiara. Terus di sini di Amsal katakan di mana hikmat diperoleh ya. Perhatikan ayat 12 dan 13 bahwa hikmat itu bukan dari dunia ini. Coba lihat ya. Di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Ya. Kemudian 14-15, hikmat itu kemudian sesuatu yang rohani itu ya dibandingkan dengan emas, perak, dan permata ya. Sesuatu yang rohani itu dibandingkan dengan jasmani. Tentu hikmat lebih baik ya. Kemudian dikatakan ayat 18 memiliki hikmat lebih baik daripada memiliki mutiara ya. Coba kita perhatikan ya, kalau di dalam perumpamaan itu pedagang sedang mencari mutiara rohani. Jadi yang perumpamaan mutiara yang disampaikan Tuhan Yesus tadi yang kita awal baca itu mutiara rohani yang dimasukkan ya, bukan mutiara secara jasmani. Lalu di mana dapat menemukannya? Seorang sedang mencari hikmat yang kekal dan pengetahuan menuju hidup yang kekal di dalam Allah. Lalu di mana kita dapat menemukannya? Ya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu coba di Mazmur 19 ayat 8 dikatakan ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman ya. Dari sini baru kita mulai terang melihat bahwa yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah apa? Firman Tuhan atau Taurat Tuhan yang sempurna itu ya. Kalau dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna ya, kita jadi ingat ya, ingat kata sempurna itu berarti tanpa cacat, tanpa noda, seperti perumpamaan mutiara tadi ya. Seperti mutiara yang sempurna tanpa setitik cacat pun. Ini sudah mulai terang bahwa mutiara yang dimaksudkan dari perumpamaan di atas tuh yang dicari pedagang kemudian yang dikatakan jangan melemparkan diberikan kepada babi atau anjing, itu adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan ya. Jadi sekarang kita mengerti bahwa pada Matius 7 ayat 6 itu menunjuk pada firman Allah. Mutiara itu adalah apa? Firman Allah ya. Coba kita baca di Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu ucap syukur pada Allah di dalam hati. Dikatakan hendaklah perkataan Kristus atau hendaklah mutiara itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu ya. Diperhatikan Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya. Sehingga
Dari pengertian ini kita sudah mulai mengerti apa yang dimaksud mutiara. Yang dimaksud mutiara itu adalah ternyata Tuhan Yesus sendiri ya, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat yang dicari orang itu dan pengetahuan ya, yang dikatakan tidak ada di dunia orang hidup, di dunia sekarang, itu adalah firman Tuhan yang adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Kemudian kita baca ya, kalau di KJV dikatakan, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Jadi mereka yang menemukan satu permata itu, perhatikan kata satu permata itu ya. Satu itu menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sekali. Satu mutiara itu maksudnya. Who when he had found one pearl, dia yang menemukan satu mutiara itu. Sebenarnya ada banyak sekali mutiara ya. Tetapi dari mutiara yang cukup banyak itu, yang banyak itu, dia hanya tertuju pada satu mutiara. Satu saja ya, pada Tuhan Yesus ya. Perhatikan kata satu atau one pearl. Satu mutiara mengingatkan kita pada Lukas 10 ayat 41 sampai 42 ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja, ini ya kata-kata Tuhan Yesus, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di dalam hidup yang anak-anak roket sekarang kan SMA, pada SMP, SMA, ada yang sudah kuliah ya, Yohanes, Sasa, Seva sudah kuliah. Itu kalian menemukan banyak sekali permata di luar sana, banyak sekali mutiara di luar sana. Pengetahuan, kemudian hal-hal yang berharga ya. Mungkin ada yang sudah mulai punya angan-angan, saya mau jadi ini, jadi itu, ya itu menjadi menemukan satu mutiara. Tetapi dari semua mutiara-mutiara di dalam dunia itu, yang paling berharga kata Tuhan hanya satu saja ya. Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di dunia ini banyak sekali perkara ya, di dalam kehidupan kita ya. Ada banyak perkara pekerjaan, ya, perkara prestasi di sekolah, perkara nilai kuliah, perkara segala macam perkara di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa dari semua perkara itu sebenarnya hanya satu saja yang penting. Ya, hanya satu saja yang penting. Tetapi hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu satu yang penting? Yang perlu dari semuanya itu hanya satu. Ya. Di dalam kehidupan kalian juga, kalian mesti ingat ya, kalau nanti saat sekarang kalian masih kuliah, kalau nanti kalian sudah mulai bekerja, kalau kalian nanti meniti kehidupan lagi yang lebih tinggi lagi di dalam hidupmu, itu akan menemukan banyak hal perkara yang penting, tetapi sebenarnya dari semuanya itu hanya satu saja yang penting. Siapa? Mutiara yang indah itu atau Tuhan Yesus itu menjadi bagian dari hidupmu ya. Kemudian di dalam pelayanan tuh setiap orang punya karunia yang dapat dipakainya untuk melayani Tuhan. Tapi berkonsentrasi mendapatkan yang satu itu ya. Dalam satu pelayanan konsentrasi dalam mendapatkan satu itu. Apa itu? Bahwa mutiara yang indah itu di dalam kehidupan seseorang ya. Di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, ini sebenarnya perumpamaan dengan mutiara ini berbicara tentang komitmen total seseorang atau kesempurnaan komitmen ya, tidak hanya kekudusan. Ini Bapak sudah sampaikan bahwa untuk mendapat mutiara itu yang sejajar dengan mutiara adalah kekudusan sehingga orang mendapat itu, tetapi juga komitmen ya. Coba kita lihat ya. Ini ada cerita. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang
kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, turutilah segala perintah Allah. Ini adalah sebenarnya dalam perumpamaan mutiara itu Tuhan berbicara tentang kekudusan, ya. Kemudian kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, lalu Tuhan mulai menyampaikan mulai 10 perintah Allah sebagai kesempurnaan kekudusan seseorang. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, ya. Di dalam kehidupan kekristenan, kita memang dituntut untuk hidup kudus, karena untuk memiliki mutiara itu seseorang harus kudus, tetapi masih ada yang kurang. Orang muda itu sadar, ya, semuanya itu sudah kulakukan Tuhan, sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, ya. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan ingin menyampaikan sebuah komitmen, ya, di dalam mengikut Tuhan, ya. Bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak bisa mendua. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada Mamon, ya. Tuhan menginginkan komitmen total dalam pengiringan hidup seseorang. Ya. Kita, ya, sebagai anak-anak roket itu sejak masa muda kalian mesti ingat satu hal, ya. Menjaga kekudusan itu penting. Tetapi ingat kata orang muda itu, semuanya itu sudah kuturuti. Tuhan, apalagi yang masih kurang? Aku sudah hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku sebagai anak-anak roket sudah mematuhi semua yang firman Tuhan katakan. Tetapi apa lagi yang kurang? Yang kurang adalah kamu tidak punya komitmen total pada saya. Satu hal kamu komitmen pada, ya, untuk hidup kudus pada Tuhan, tapi satu hal yang lain kamu juga komitmen pada harta bendamu, ya. Memang dalam pengiringan kita pada Tuhan, anak-anak muda, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajar, dalam apapun yang kalian lakukan di sekolah, juga apa yang dilakukan di dunia kuliah, juga nanti kalau sudah sampai di dunia kerja, maka ini yang harus kita pahami baik-baik mengenai perubahan mutiara itu, bahwa Tuhan menginginkan tidak hanya sesuatu yang kudus di dalam hidupmu, tetapi juga komitmenmu untuk mengiring Yesus, ya. Komitmenmu untuk hanya totalitas pada Tuhan Yesus, ya. Semua yang kalian lakukan, apapun juga yang kamu lakukan adalah untuk mutiara itu, ya, untuk Tuhan itu, ya. Coba bayangkan, ya, seorang pedagang yang kaya raya, dia pergi, kemudian dia menemukan mutiara itu, lalu dia menjual semuanya, artinya semua yang selama ini dipegang di dalam tangannya dia jual, lalu dia untuk membeli satu mutiara itu. Lalu dalam perumpamaan ini kita sudah tahu untuk dia menemukan Tuhan Yesus itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya? Dia cukup puas dengan satu mutiara itu yang dia pegang di dalam hidupnya, ya. Seperti itu, ya. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan itu dia fokusnya, ya, totalitasnya, komitmen totalnya, kesempurnaan komitmen semuanya itu adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan Yesus, tidak bisa diberikan kepada orang lain, ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sekar sekali, ya. Sebenarnya ini yang ingin disampaikan bahwa orang kaya itu sukar masuk surga bukan karena dia punya harta kekayaan, tidak. Masalahnya bukan kekayaannya, masalahnya adalah komitmen orang muda itu, ya, yang lebih tertumpu pada kekayaannya daripada kepada Tuhan Yesus, ya. Seharusnya tidak seperti itu, ya. Coba
ini sebenarnya pada roket saat ini, pengajaran saat ini adalah sebenarnya Tuhan menginginkan kita mencari mutiara itu segenap hati, kemudian setelah bertemu, maka kita menukarkan semuanya dengan mutiara itu dan berkomitmen dengan mutiara itu ya. Di Ulangan 4 ayat 29 dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu ya, dengan segenap jiwamu ya. Sehingga mutiara itu harus dicari, ditemukan dengan segenap hati, dengan apa tadi, dengan kekudusan, maka kita akan menemukan mutiara, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri ya. Amos 5 ayat 4 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup ya. Carilah mutiara itu, kamu akan hidup. Seperti pedagang tadi, dia mencari, menemukan, dan pokoknya kalau sudah ketemu ya, segala sesuatunya itu tidak penting gitu. Segala sesuatu itu tidak penting, yang penting itu ada satu, yaitu bagaimana orang bisa hidup di dalam untuk mutiara itu ya, demi mutiara itu ya, hidup untuk Tuhan Yesus ya. Coba kalau ini ayat ini yang seharusnya jadi anak-anak roket sekarang itu hafal ya. Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Seperti untuk mutiara itu ya. Apapun yang kamu perbuat, apa yang kamu perbuat, di rumah kah, di sekolah kah, di gereja kah, dimanapun, itu dilakukan adalah dalam rangka untuk memuliakan Tuhan ya, untuk menemukan mutiara itu ya, seperti pedagang tadi ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua ya. Terima kasih, Coach. Guys, mungkin kita bisa diskusi. Jadi gini, mutiara buat kalian, mutiara itu bisa terbentuk karena, ini terlalu dekat. Saya nggak bisa buka kamera karena kalau buka kamera berarti ini membutuhkan effort untuk jaringannya yang begitu kuat. Jadi karena dua-duanya satu iPad, satu laptop, dua-dua membutuhkan daya yang besar untuk Wi-Fi-nya juga dalam situasi seperti ini. It's okay ya, nggak apa-apa ya, nggak usah nyalain. Yang lain boleh dong dibuka kameranya supaya nanti di Facebook-nya kelihatan wajah-wajah. Nah, ya jadi mutiara itu terbentuk karena luka, entah luka secara kebetulan, accidental, atau dilukai. Jadi tiram yang kemasukan pasir, dia akan membalut. Karena apa? Dagingnya kena pasir itu sakit. Jadi dibalut. Nah, balutannya itu, lendir itu menjadikan dia berkilau. Kenapa kok mutiara? Kenapa bukan berlian? Kenapa bukan permata-permata yang lain? Kalau permata itu kan dibentuk oleh alam. Kalau ini enggak. Ini makhluk hidup yang membentuk. Dia terluka. Nah, kalau mutiara buatan, sekarang ini banyak dibudidayakan. Ada yang air tawar, ada yang air laut. Kalau air laut mahal sih. Itu semuanya dibuat dengan cara gimana? Diisi dengan isian. Karena apa? Ibu tuh suka sekali mutiara, sampai belajar tentang seluk-beluk mutiara karena pernah berjual mutiara, karena suka mutiara, kepengen punya mutiara banyak, jualan mutiara. Nah, supaya punya mutiara banyak ya harus berjual. Ya, atau kalau cuma beli aja, beli paling satu. Tapi kalau jualan kan kita dapat untung kan makin bisa beli mutiara. Sempat pernah jualan itu sampai bisa untung 1.600 US dollar. Itu tahun 2000-an. Sebelum dolar naik 16. Pas pertama kali dolar naik 16.000. $1 16.000 itu pas ibu untung 1.600 US dollar. Nah, jadi
dia diisi dengan isiannya tuh kayak mutiara tapi bukan mutiara ya, bulat gitu kayak kelereng gitu kecil dari plastik, dimasukkan ke tiram, kemudian tiramnya ditanam, ada yang ditanam ke air tawar, ada yang ditanam ke air laut. Lalu disuntik dengan hormon dan segala macam sehingga terbentuklah kilauan karena lendirnya ini. Nah, jadi itu luka. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang korban. Hal real, hal nyata yang kalian bisa lakukan dalam hal mutiara ini adalah apa? Jam-jam paling enak tidur, hari Minggu, hari libur, jam 5 sore, you have to be here, nggak tidur, kebangun, dan ikut kelas roket. Itu kalian sedang melukai dirimu sendiri, mengorbankan dirimu sendiri, mengorbankan bagian kecil waktumu untuk komitmen, supaya apa? Supaya Yesus makin menutupi kalian dengan kilauannya yang indah itu, membuat dunia ini melihat bahwa kalian itu adalah mutiara. Jadi mungkin orang di tengah-tengah temanmu mungkin kalian ini tadi Pak Coach Iwan, Coach Elisa memberikan materi teorinya ya. Nah, ini sekarang kita aplikasikan dalam hidup kalian ini. Saya bantu kalian untuk memahami dalam konteksnya kalian ya. Jadi jam-jam tidur, enak tidur ya toh. Apalagi ini hujan di Kota Kupang, hujan sih. Saya nggak tahu di Surabaya, saya nggak tahu di Malang. Di Malang hujan apa enggak ini Yohanes? Minggu ini Anes? Hujan terus Bu. Hujan? Ya, kemarin Gerimis. Di Malang itu kalau gerimis gini enak pisang goreng ya. Mantap. Anak kos-kosan lagi. Tapi, nah kalau kalian tekun lakukan itu kalian itu tanpa kalian sadari, luka atau korban yang kalian lakukan ini, itu membuat kalian tuh dilapisi oleh kemilaunya, kemuliaannya Tuhan Yesus. Makin kamu sering merelakan waktumu untuk Tuhan Yesus dengan cara belajar firman Tuhan, baru ngikuti belajar firman Tuhan saja, itu sudah sebuah lapisan, pelan-pelan melapisi engkau. Lapisan apa? Lapisan kemuliaan Tuhan. One day, kamu akan berkilau. You will be a shiny person. Ya toh? Apalagi nanti ketika kamu mulai merelakan hak-hakmu lagi. Ya toh, dalam hal uang, nanti akan ada pelajaran. Coach Aditya pernah ngajarkan kalian tentang apa? Persepuluhan. Nah, apakah kalian pernah praktek persepuluhan? Kan setiap orang pasti punya uang jajan, ya. Itu juga korban. Nah, korban kamu melukai dirimu, kamu melukai hakmu, kamu memotong, mengerat hakmu. Dengan apa? Persepuluhan. Kenapa harus bayar persepuluhan? Karena kamu mau melakukan firman Tuhan. Karena kamu tahu kamu anak Allah. Karena kamu tahu bahwa kamu keluarga Allah. Kalau keluarga Allah berarti dengan firman Tuhan itu ya ditaati, dilaksanakan. That's the difference between anak Allah dengan yang bukan anak Allah gitu loh. Kalau cuma sekedar Kristen belum tentu melakukan firman Tuhan. Tapi kalau anak Allah itu pasti melakukan firman Tuhan. So, dengan uang jajan misalnya. Apa yang Ibu sampaikan ini itu pernah Ibu alami waktu masa remaja, ya. Kenapa Ibu sampai umur sekian masih menyala-nyala kalau bicara tentang Tuhan Yesus? Hatiku ini sungguh-sungguh bergelora, apalagi ketika menaikkan pujian yang ada nama Yesus kayak lagu ini. Tahu nggak lagu? Lagunya so simple. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Ketika Ibu menyanyikan lagu itu, terbayang pengalaman-pengalaman, jejak-jejak langkah yang Ibu sudah tapaki, Ibu sudah lewati dengan cara apa? Memotong hak dari sejak remaja. Dulu pernah ya, bapaknya Ibu jadi
eyang ya, anak-anaknya Ibu panggil mereka eyang kakung, memberikan uang jatah untuk beli sepatu. Setiap kami, karena Ibu itu 6 bersaudara cewek semua, mamanya Sasha, mamanya Sheva ini adik paling bungsu. Itu setiap tahun dapat jatah beli sepatu 1. Itu kalau uangnya cukup. Kalau uangnya tidak cukup nanti tunda, mungkin bisa 2 tahun sekali. Nah, satu saat itu waktu SMP kelas 3 dapat jatah untuk beli sepatu, dan ayahnya Ibu itu kalau membelikan barang itu pasti harus yang terbaik. Makanya tidak setiap kali beli. Jadi uangnya diserahkan karena beliau sudah mulai pindah dinas ke luar kota, jadi susah ngantar, jadi diserahkan uangnya, terserah suruh milih. Tahu nggak? Waktu itu Ibu sudah sungguh-sungguh terbakar dengan cinta oleh Tuhan Yesus, ikut persekutuan doa Making Disciples for Christ MDC. Terbayang, iya ya, persekutuan doaku butuh uang. Aduh, uang ini sepatuku masih bisa tak pakai. Tak serahkan untuk, itu SMP kelas 3, sepatuku tak serahkan ke persekutuan doa. Mungkin bagi orang lain jumlahnya kecil ya, bagi anak-anaknya orang kaya. Tapi itu jatah sepatu untuk bergaya selama 1 atau 2 tahun. Dan tak serahkan. Nah, jadi ketika menaikkan pujian itu, ada terbayang jejak-jejak yang tak lewati. Tuhan, terima kasih. Aku mencintaimu, aku mengasihimu Tuhan. Jadi kita mencintai Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, itu bukan cuman sekedar mengikuti kelas ini. Kelas ini baru dasar. Ya, melewatkan jamnya. Kalau jamnya jam roket harus ibadah lewat Zoom lagi, kan tinggal buka aja, pencet HP, klik gitu aja. Atau pulsa berapa sih harganya? Lalu kalian ogah-ogahan, my goodness, ini yang paling gampang. Mengeratnya, ibarat orang gitu potong kuku, ya atau kuku kan ada nggak ada, itu kan paling bedanya cuma bergaya doang gitu loh. Nah, tapi satu saat kayak Bapak Abraham dilukai oleh Tuhan. Kapan dia dilukai? Dilukai yang paling pertama, dilukai apa? Disuruh keluar dari rumah orang tuanya. Pergi entah kemana. Nggak dikasih tahu tempatnya di mana. Dilukai. Tapi luka itu dibalut. Bapak Abraham bagiannya adalah taat. Ketaatan ini menimbulkan lapisan mutiara, tuh, kilo mutiara ya. Luka yang paling dahsyat adalah ketika Bapak Allah bilang, kasih itu anakmu satu-satunya. Korbankan dia. Nah, kalau ini sih kayak orang gitu potong lehernya, penggal kepalanya, ilangin nyawanya, nyerahkan nyawanya gitu. Nah, kalau kita nggak terbiasa potong kuku, ikut ibadah roket ini potong kuku lah bagi kalian ya. Kecuali kalau hari Minggu itu kalian ada sekolah, ada kuliah. Saya tahu Sasha ini lagi sibuk-sibuknya proyek-proyek, ya it's okay. Tapi thank you Sasha, I appreciate you, kamu masih tetap bisa mengikuti kelas. Sheva ini belum mahasiswa Pak. Sheva masih SMA ya Sheva ya? Saya kira udah mahasiswa Bu. Sasha yang mahasiswa. Sheva ini SMA kelas 1. Oh, sama dengan Elia berarti. Oh, kelas 2. Oh, kelas 2. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Coach Elisa tadi tentang mutiara itu, aplikasikan dalam hidupmu, korbanin waktumu, jangan absen belajar firman Tuhan di kelas roket. Itu 1. Nanti setelah itu mulai kerat uang jajanmu. Lakukan persepuluhan. Setelah persepuluhan, coba belajar di luar persepuluhan, belajar memberi persembahan dari uang jajanmu, bukan minta orang tua ya. Dari uang jajanmu, latih imanmu. Kamu lihat bahwa Allahmu itu dahsyat dan perkasa luar biasa. Sehingga kamu getting shiner and shiner, makin berkilo. Orang tuh melihat kilo semangatmu, kilo caramu berbicara, keberanianmu, bisa nggak usah kursus public speaking, kamu juga langsung berani gitu ya. Makin kelihatan kamu kecerdasanmu, itu nanti alami hal-hal seperti itu ya. Jadi itu salah satu aplikasi yang disampaikan dari teori firman Tuhan yang disampaikan oleh Coach Elisa, dan saya tekankan kembali, ikut ibadah roket
itu baru seperti potong kuku. Dilukai dengan potong kuku. Ya, potong kuku kalau terlalu ngawur potongnya ya kamu keluar darah, tapi kan nggak masalah, ya toh. Artinya apa? Ini belum hal besar gitu loh. Nah, padahal mutiara tadi itu bicara tentang kalau aplikasi dalam kehidupan itu kamu merelakan hakmu seperti tadi itu anak muda tadi disuruh serahkan semua. Gimana mau nyerahkan semua? Kalau dari yang kecil aja nggak bisa, benar nggak? Ya, apalagi tantangan zaman ini dari anak-anak yang lain, gelombang-gelombang dunia ini begitu hebat. Sementara kita tahu persis bahwa iman pada Tuhan Yesus Kristus itu yang paling mampu membuat kalian itu benar-benar menjadi manusia yang ilahi, yang luar biasa, manusia yang sukses. Nah, jadi jangan sampai kamu tergoyahkan oleh apapun, belajar, jadi jangan lewatkan kelas roket ya. Oke, itu saja Coach Elisa, saya serahkan kembali kepada Coach. Terima kasih untuk sharing sore hari ini luar biasa. Tapi saya kita tantang sama-sama ya Coach ya, anak-anak ini. Yuk, jadilah mutiara dengan cara bagaimana. Mutiara itu memang Tuhan Yesus, iya. Tapi kamu adalah di dalam dirimu sekarang ini kamu harus belajar melukai dirimu. Kecil potong kuku dengan ikut roket. Supaya apa? Supaya seperti nanti kamu bisa jadi seperti mutiara, seperti Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus juga bersinar, kenapa? Karena dia Allah dari surga turun jadi manusia. Setelah turun dari manusia menjadi hewan yang harus dikorbankan. Menggantikan domba, ya toh? Domba yang disembeli untuk korban pendamaian, korban penebus dosa manusia. Jadi dilukai sampai habis, sampai terluka-luka, tubuhnya penuh dengan luka, makanya Tuhan Yesus bersinar. Dia bangkit dan dia bersinar. Tidak ada kemuliaan tanpa korban. Nah, sama-sama belajar berkorban ya. Setelah ini nanti kita akan belajar korban lebih banyak lagi, bukan cuma korban waktu ikut kelas roket. God bless you. Saya serahkan kembali Coach Elisa. Ya, sebelum saya akhiri, saya mau bersaksi sedikit bahwa dulu waktu SMP itu saya ke gereja setiap hari ya, bukan setiap minggu, setiap hari. Kalau jam 4 pagi itu saya sudah bangun, kemudian siap-siap sedikit, terus berangkat jalan kaki ke gereja. Karena jam 4:30 pagi itu ada doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, tiap hari ke gereja. Belum termasuk bagian tengah minggu, belum termasuk bagian pemuda, itu saya kerjakan. Dan itu juga belum termasuk juga pada kalau hari Minggu itu karena gereja ini kan lantai 3, sedangkan pengerja yang ada di situ terbatas jumlahnya untuk membersihkan gereja, jadi setiap hari Minggu saya ikut membersihkan gereja ya. Kalau orang kebaktian, orang pulang, saya tidak pulang, saya ambil sapu sampai pel, saya pel gereja itu 3 lantai bersama-sama dengan teman-temannya. 2 orang teman juga pengerja di situ, 1 orang. Dan itu saya lakukan, dan memang kalau kita mengarahkan hati kita pada Tuhan itu beda ya, di dalam sekolah kita, studi kita tiap hari itu kita rasakan beda, dan kita rasakan kehangatan kita bersama Tuhan pada waktu kita sekolah. Kemudian saya pernah merasakan satu kali waktu itu masih kelas 3 SMP, di dalam doa keluarga di rumah, karena dulu di rumah di keluarga itu ada doa keluarga. Satu kali tiba-tiba saya berbahasa roh dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tepat bukan di gereja, tetapi pada saat doa keluarga di dalam rumah ya, di dalam keluarga ya. Jadi bukan mustahil kalian sejak masa muda itu sungguh di dalam Tuhan, maka dipenuhi oleh Roh Allah itu bisa kalian alami sejak masa remaja ya. Saya dulu SMP kelas 3. Itu ya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mencari mutiara itu sejak kita masih remaja roket ya. Tuhan memberkati kita. Kita langsung berdoa ya. Tuhan Yesus. Bertanya, Coach. Oh ya, sebelum diakhiri ada yang tanya kok. Dersa, Yohanes, ini Yohanes biasa tanya. Sudah ada tanya ya. Biasa kalau saya mengajar tidak ada yang tanya Ibu. Ya kita langsung, saya tutup boleh Bu ya, saya doa berkat ya. Boleh Pak, boleh Pak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, ini anak-anak muda dalam milik-Mu Tuhan.
Kami menginginkan Allah Roh Kudus menjamah mereka. Bukan dunia ini yang memiliki mereka, tetapi Tuhan Yesus yang memiliki mereka. Sejak masa muda mereka, Tuhan. Sejak masa remaja. Seperti juga Engkau sudah lakukan pada hamba-Mu ketika dulu masih remaja begitu. Bersemangat di dalam Tuhan, melayani Engkau dengan apapun yang bisa diperbuat untuk bisa memuliakan nama-Mu. Demikian juga anak-anak-Mu ini, Tuhan. Berikan kerinduan pada mereka. Allah Roh Kudus, berikan api Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka, yang membakar hati mereka, mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, mencari dengan segenap hati-Mu, menjadikan Engkau sebagai mutiara, harta berharga yang tidak ternilai yang ada di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak-Mu ini, baik yang ikut online saat ini, Tuhan, maupun nanti yang mendengarkan siaran ya, di rumah, di YouTube, maupun di Facebook. Tuhan memberkati mereka yang lain yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tuhan mau tambah-tambahkan jumlah jiwa roket yang ikut di dalam kebaktian roket ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh tim mereka, Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka, Tuhan Yesus memberkati kemanapun mereka anak-anak roket ini pergi. Berkat Allah, kasih cinta dengan Tuhan Yesus, penyertaan dan Roh Kudus menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Bu. Guys, mungkin kita rundingan sebentar yuk. Kalau Sheva sama Sasha sama Yohanes nggak ikut, nggak apa-apa. Ini kita ngomong bagaimana kalau dalam bulan Desember ini kita bisa pertemuan onsite, kawan-kawan, sambil kita ngobrol, kalian tapi siapkan sebuah usulan. Kalian inginnya bagaimana? Ya, jadi mungkin siapa? Elia, Samuel, Nuel Wita, Dersa, kemudian Noni, Kesha. Oh, ada Kesha. Terus ada Gerson. Oh, Kesha udah. Nah, jadi kalian bisa memberikan usulan. Coba pikirkan. Tadi Coach Elisa memberikan usulan bagaimana kalau 1 bulan sekali kita bertemu. Tapi menurut Ibu itu bukan kelas pengajaran. Itu kelas diskusi. Jadi kalian setelah ibadah, pada waktu ibadah, mungkin kita bisa cari hari atau bisa hari Minggu itu. Tapi kalau hari Minggu setelah pujian mungkin ya, terus masuk kelas. Nah itu diskusi dari pengajaran-pengajaran yang pernah diajarkan secara online ini dibahas. Bagaimana aplikasinya dalam hidup. Para coach akan yang bertugas pada waktu itu akan menanyakan bagaimana aplikasi dalam hidupmu. Kamu dapatkan apa? Kamu mengalami apa? Sampai sejauh mana kamu menggunakan pelajaran firman Tuhan itu untuk kamu hidupi gitu misalnya. Terus ada kendala apa? Nah, itu kalau kita pertemuan. Nah, ini kalau kalian setuju ya, itu contoh-contoh seperti itu misalnya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, sekarang masalahnya Ibu tanya, kalian mau pertemuannya itu tanggal berapa di bulan Desember yang tidak membebani jam-jam di mana kalian harus belajar? Ketemu tatap muka dulu atau lewat Zoom untuk kita rundingan enaknya? Silahkan. Noni bisa usulkan, kemudian, oh ini Joshua Marajami ya? Joshua Jamiwadu, ya. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Nah, nanti pertemuannya itu di bulan Desember itu, sekalian bisa dalam 2 opsi. Pertama, kita kumpul rame-rame, misalnya bikin acaranya apa, atau kumpul kita saja, kalian dengan para coach, nanti Ibu siapkan misalnya, tapi kita masak bareng-bareng.
bikin spaghetti misalnya, tak siapin bahan-bahannya sama alat-alatnya misalnya gitu. Atau punya rencana yang lain kalian, silakan. Mari yuk kita kreatif. Ayo silakan, buka aja kameranya gimana sih? Buka aja kameranya deh.